kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 576. Jack terdiam sejenak ketika dia melihat kedua wanita itu tidak sadarkan diri di tanah. Dia melirik Sena, dan ada niat untuk membunuh yang terlihat jelas di matanya. Wanita ini hanya akan membawa masalah selama dia hidup. Sekarang, akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengakhiri semuanya. Dia dengan cepat menepis pemikiran itu. Bibirnya melengkung membentuk senyum mencela diri sendiri. Jika dia membunuh seorang wanita yang tidak bersenjata, dan tidak sadarkan diri, seberapa berbedakah dia dengan kuil dan orang lain yang semacam itu? Dia adalah prajurit tertinggi. Bagaimana dia bisa mengambil keuntungan dari seseorang saat mereka tidak berdaya? Dia akan menjadi bahan ejekan jika orang lain tahu tentang itu. Terlebih lagi, kesepakatan antara dia dan Ben tidak akan pernah terselesaikan jika dia membunuhnya, dan Jack mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang beroperasi di belakang Sena. Lebih jauh lagi, Ben bisa mengalami depresi berat jika dia mati. Ben sangat mencintai dan mempercayai Sena. Bagaimana jika Ben merasa itu terlalu berat untuk dihadapi? Bagaimana jika dia akan bunuh diri setelah mengetahui Sena meninggal? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa Sena harus hidup untuk melihat hari lain. Bahkan jika dia ingin Sena mati, dia harus menunggu hari ketika Ben melihat warna asli wanita ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa. Begitu dia berjalan ke arah kedua wanita yang tidak sadarkan diri, Jack menyampirkan mereka di bahunya dan berjalan ke tepi lantai 4. Dia kemudian melompat turun, tetapi mendarat dengan ringan dan aman di lantai dasar. Jack berjalan keluar tanpa berjuang atau berkeringat. Begitu dia menempatkan kedua wanita di kursi belakang, dia menyalakan mesin mobilnya. Dia kemudian memasuki kursi pengemudi, dan melanjutkan mengemudi langsung ke arah villa keluarga. Begitu dia memasuki kompleks, Jack ingat bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia langsung menelepon Selena dan memberitahunya, semua orang aman dan baik-baik saja. Tepat saat Jack menutup telepon, Andrew menghampirinya. Hei, bukankah mereka pergi untuk berbelanja? Apa yang telah terjadi? Tanyanya cemas, saat dia melihat kedua wanita pingsan di dalam mobil. Tidak ada apa-apa. Mereka hanya pingsan karena ketakutan. Mereka akan segera bangun. Jack tersenyum pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua pengecut dan akan pingsan karena ketakutan. Fiona adalah yang pertama bangun. Matanya terbuka saat Jack menyelesaikan kalimatnya. Begitu dia menyadari dia berada di dalam mobil, dan dia sudah ada di rumah, dia merasa lebih santai. Ya ampun, apakah aku sudah di rumah? Dia menatap Sena, yang masih tidak sadarkan diri di sisinya, dan mengguncangnya. Sena, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak bergerak? Senyum kaku masih tersungging di wajah Jack. Dia pingsan karena ketakutan sepertimu. Peristiwa yang telah terjadi langsung terlintas di benak Fiona saat itu juga, dan dia memelototi Jack. Semuanya terjadi karena kamu, dia dengan dingin menuduhnya. Aku hampir tertembak di belakang sana, dan aku akan mati. Syukurlah, orang itu meleset dari tembakannya. Kalau tidak, aku tidak akan kembali utuh. Bab 577. Apa? Jack, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fiona, Andrew terhuyung-huyung, sehingga dia mulai menginterogasi Jack. Sena perlahan sadar kembali, dan sama gelisahnya dengan Fiona ketika dia bangun. Tetap saja, dia santai ketika dia memperhatikan lingkungan aman yang akrab. Ya Tuhan, itu sangat menakutkan. Apa aku pingsan? Apakah kita kembali ke rumah sekarang? Di mana orang-orang itu? Jangan khawatir, orang-orang itu sudah mati, Jack meyakinkan mereka. Ketika aku mengatakan bahwa aku bisa menyelamatkan kalian berdua, itu berarti aku percaya diri untuk memenuhi janji itu. Jack berhenti sejenak sebelum menambahkan, untungnya, Marshal itu tidak terlalu kuat. Jika tidak, itu akan terlalu sulit. Ini semua salahmu. Kapan kamu menyinggung orang-orang dari Sky City? Tuan Muda Senos mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga besar di Sky City, dan kota itu sangat besar. Fiona turun dari mobil, wajahnya terlihat masih khawatir. Apa yang harus kita lakukan jika keluarganya datang ke sini untuk mencari kita? Karena mereka meminta seorang Marshal untuk datang melawanku, itu berarti mereka tidak percaya diri dan tidak mampu. Tidak perlu khawatir tentang ini, semuanya. Jack tertawa dan melanjutkan berkata, bagaimana dengan ini?
Karena kita tidak kekurangan uang sekarang, mari kita mempekerjakan beberapa pengawal. Ketika ibu ingin pergi berbelanja di masa depan, mintalah beberapa pengawal di sisimu dan itu akan baik-baik saja. Itu akan jauh lebih aman, dan Anda tidak akan diculik dengan mudah lagi. Kedengarannya bagus. Kita seharusnya mempekerjakan beberapa pengawal sejak awal, mempekerjakan beberapa pengawal tambahan. Sena akhirnya turun dari mobil, senang dengan gagasan dia bisa membawa pengawal, setiap kali dia akan meninggalkan rumah di masa depan. Dia bertanya-tanya, berapa banyak mata cemas yang akan dia tarik. Kita akan membutuhkan banyak uang untuk mempekerjakan pengawal. Satu akan memakan uang sekitar 10 hingga 20 ribu sebulan, dan akan lebih mahal lagi jika kita mempekerjakan selusin pengawal. Selain itu, kita masih perlu mempekerjakan beberapa pekerja untuk membersihkan tempat ini. Saat ini, kita hanya memiliki Jenny, dan dia harus mengantar Kylie ke sekolah. Dia saja tidak akan cukup, karena ini adalah rumah yang sangat besar. Setelah dia memikirkan pikirannya, Fiona kemudian berbicara kepada Jack, "Aku tidak peduli, kamu harus membayar untuk semua ini. Bukankah kamu mengatakan, kamu adalah seorang komandan kepala? Kamu seharusnya masih memiliki cukup uang, sehingga kamu yang harus membayar gaji pengawal." "Oh, jangan khawatir tentang ini, Bu. Saya akan menanggung semua biayanya. Anda dapat menyimpan uang yang telah saya berikan kepada Anda." Jack tersenyum dan melanjutkan berkata, "Ngomong-ngomong, aku tidak memperkirakan kejadian hari ini sebelumnya, jadi aku minta maaf karena ini membuatmu takut." "Huff. Apakah hanya ketakutan yang kamu berikan padaku? Sena dan aku hampir mati ketakutan. Aku tidak peduli, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jika tidak, aku akan meminta Selena untuk bercerai denganmu." Fiona sangat marah, sambil menyilangkan tangan di dada. "Jika Marshal itu benar-benar seorang prajurit yang kompeten, Sena dan aku akan mati di sana." "Ibu, jangan khawatir. Keluarga Senos pasti tidak akan datang untuk membuat masalah lagi. Mereka sudah meminta masalah saat mereka melakukan aksi ini." Jack mengangguk, dan dia diam-diam menyetujui keputusan yang dia buat secara mental. Fiona mulai rileks, perlahan namun pasti, sebelum dia mengingat sesuatu. "Oh tidak, aku harus kembali." Dia menamparkan pahanya dengan keras dan siap untuk pergi. Orang-orang itu mengambil gelang, uang tunai, dan arlojiku. "Sial, aku harus mengambilnya kembali." Jack merasa tidak nyaman dengan proses berpikir ibu mertuanya. "Ibu, tempat itu pasti sudah ditutup sekarang. Kenapa kamu ingin kembali? Ada mayat yang berserakan di mana-mana. Aku takut kamu akan pingsan lagi jika kamu pergi ke sana." Fiona ketakutan setelah mendengar ini. Jack ada benarnya. Apakah dia akan mencari uangnya di antara tumpukan mayat-mayat itu? Apakah itu pertanda buruk? Akankah orang-orang itu berubah menjadi hantu dan menghantuinya? Dia menelan ludah ketika memikirkan hal ini. Dia berbalik dan memiliki ekspresi pahit di wajahnya. "Aku benar-benar kehilangan banyak hari ini." Bab 578. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Jack kemudian menyarankan, "Bagaimana dengan ini, saya akan mentransfer lebih dari 1 juta kepada Anda berdua. Ambil uang ini untuk membantu Anda mengatasi trauma kalian." Bagaimana kedengarannya? Jumlahnya bukan apa-apa, bukan itu yang dia khawatirkan. Selama Fiona berhenti menyalahkannya atas kejadian hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Adapun Sena, Jack berencana untuk bertindak seolah-olah dia telah melepaskan kejadian masa lalu mereka dan memperlakukan wanita ini sebagai keluarganya. Dengan cara ini, dia bisa menurunkan kewaspadaannya dan menunjukkan warna aslinya. Bagaimanapun juga, insiden hari ini adalah kesalahannya. Jack tidak pernah peduli tentang kuil setelah dia membunuh Magnus. Dia berpikir bahwa karakter sampingan seperti kuil tidak akan berani membuat kekacauan karena takut setelah Magnus, orang yang dia kagumi, meninggal. Jack tidak pernah mengantisipasi hal ini akan menjadi bumerang. Kuil dan yang lainnya tidak tahu, dialah yang telah membunuh Magnus, jadi mereka berencana untuk menunggu beberapa saat, sampai semua orang melupakan upaya pemerkosaan Magnus sebelum menyerangnya. Dia harus menghargai upaya pihak lain, mereka sangat pintar. Mereka mengenal murid Magnus, yang ingin membalas dendam dan ingin membunuh Jack. Kuil, sayangnya, mengambil cara yang salah untuk melakukannya. Pria ini merencanakan untuk menyakiti Selena dan Sena, dan dia bahkan sampai menculik Fiona juga. Hal inilah yang membuat Jack semakin marah. Seandainya, mereka hanya meminta Marshal Zain untuk tugas ini, bukan kuil, Jack mungkin akan membiarkannya. Dia mungkin tidak perlu menyelidiki siapa yang memerintahkan Zain untuk menyerangnya.
tentu. Terima kasih, kakak ipar. Kamu baik sekali. Terima kasih untuk hari ini. Sena hampir melompat kegirangan saat mendengar ini. Ini adalah 1 juta, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dia tidak pernah berpikir, dia akan hidup untuk melihat hari ketika Jack akan memberi uang kepadanya. Tampaknya, Jack sudah merasa nyaman dengannya. Bagaimanapun, dia telah mendiskusikan pernikahannya dengan Ben. Apakah Jack hanya bercanda malam itu, saat makan malam ketika dia ingin melihat ponselnya? Mungkinkah dia terlalu gugup, terlalu memikirkannya, dan salah paham? Jack tersenyum. Beri aku akunmu, dan aku akan segera mentransfernya padamu. Lagi pula, kamu diculik hari ini karena aku. Kita akan menjadi keluarga suatu hari nanti, setelah kamu menikah dengan Ben. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja padaku. Kakak ipar, kamu sangat sopan. Saya minta maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya karena saya telah salah paham. Sekarang saya memikirkannya, Anda dengan sengaja mengatakan kata-kata bahwa Anda tidak peduli dengan saya. Dan bahwa saya adalah orang luar, ketika Tuan Muda Senos mengarahkan pistolnya ke arah saya, sehingga dia mengalihkan sasarannya ke ibu. Anda menemukan kesempatan untuk mencegat saat senjata itu bergeser ke arahnya, kan? Sena tertawa. Dia berpura-pura cemberut, mulutnya yang penuh kepalsuan, bertindak manis penuh kasih sayang. Kakak ipar, sepertinya kamu benar-benar telah melalui banyak masalah. Itulah yang terjadi. Tetap saja, kami beruntung karena kamu jauh lebih cepat. Seandainya kamu lebih lambat, aku yang akan jadi sasaran. Fiona menepuk dadanya, dan mengerti mengapa Jack mengklaim itu baik-baik saja, bahkan jika Sena terbunuh. Orang ini mengatakannya dengan sengaja, untuk membingungkan musuh. Jack dengan cepat mentransfer 1 juta kepada mereka berdua. Dengan senyum di wajahnya, dia menasihati, Ibu, sebaiknya kalian tidak keluar hari ini. Meskipun saya pikir itu aman, Anda berdua baru saja mengalami kejadian yang mengerikan. Jadi, sebaiknya Anda beristirahat dengan baik di rumah. Aku akan pergi ke perusahaan keamanan pribadi, dan mempekerjakan beberapa pengawal. Kalian bisa menunggu sampai pengawal datang sore ini atau besok, sebelum pergi berbelanja. Tentu saja. Kamu menantuku yang baik, dan ibu mendengarkan apapun yang kamu katakan. Terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, ibu dan Sena pasti sudah disakiti oleh para bajingan itu. Sangat menyenangkan memiliki seorang prajurit sebagai menantu laki-laki. Tidak ada yang terlalu berbahaya, ketika menantu laki-laki saya bisa menyelamatkan saya apapun yang terjadi. Fiona tersenyum, ketika melihat teks notifikasi bahwa 1 juta telah ditransfer ke akunnya. Ketakutan akan kematian, tampaknya telah menguap begitu saja. Sebaliknya, itu diganti dengan kegembiraan karena mendapatkan banyak uang. Terima kasih, kakak ipar. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Kita akan resmi menjadi keluarga di masa depan, dan kita harus rukun mulai sekarang. Sena yang sangat gembira, memberi Jack senyum lebar saat dia mendapatkan uangnya. Bab 579. Andrew mengangguk setuju. Bagus sekali tidak terjadi apa-apa. Apa yang dikatakan Jack masuk akal, dan kita memang perlu mempekerjakan beberapa pengawal dan pekerja. Sekarang kita lumayan kaya, rumah kita mungkin menjadi sasaran pencuri dan orang lain yang usil, jika kita tidak memiliki pengawal. Jack mengangguk. Ya, Bu. Anda harus masuk ke dalam dan beristirahat. Pakaian Anda juga kotor, jadi lebih baik Anda mandi dan berganti pakaian. Saya akan keluar sekarang untuk mempekerjakan beberapa pengawal. Setelah berbicara dengan Fiona, Jack kemudian meninggalkan kediaman dan pergi ke perusahaan keamanan swasta. Karena ada banyak kekuatan, keluarga, dan orang kaya di Eastfield, maka ada banyak perusahaan keamanan swasta. Jack berkeliling sejenak sebelum dia berhenti di area acak. Ada 2 keluarga keamanan swasta di sini. Yang satu memiliki desain interior yang menarik, dengan halaman yang luas, sementara yang lain tampak agak aneh dan biasa saja. Jack memutuskan, dan tentu saja, berjalan menuju halaman dengan desain interior yang indah, tanpa berpikir 2 kali. Saat dia masuk melalui pintu, dia didekati oleh seorang pria botak yang sedang mengamatinya. Apakah kamu di sini untuk wawancara sebagai pengawal? Pria botak itu tersenyum dingin. Silahkan antri di sana, jika Anda di sini untuk wawancara. Jack menoleh ke arah yang ditunjuk pria ini, dan melihat antrean pria yang mengantre untuk mendaftar. Saya di sini bukan untuk wawancara pekerjaan. Saya di sini untuk mempekerjakan beberapa pengawal. Jawab Jack, senyum acuh tak acuh di wajahnya, saat dia bertemu dengan tatapan pria itu. Kamu. Bagaimana itu mungkin?
Orang itu menilai Jack sekali lagi, dan dengan angkuh menjawab, aku melihatmu, dan kamu sepertinya bukan orang yang mampu mempekerjakan pengawal. Lagi pula, kamu berpakaian begitu sederhana. Karena dia tidak ingin diganggu, dia mengalihkan pembicaraan. Di mana bosmu? Aku ingin berbicara dengan bosmu. Seseorang yang memandang rendah orang lain sepertimu, tidak memenuhi syarat untuk membuang waktuku di sini. Mother of Asterisker. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Pria botak itu menatap Jack dengan marah. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya bertanggung jawab atas keamanan dan instruktur di sini, tegurnya. Banyak pengawal yang saya latih, menemukan pekerjaan yang bagus. Beberapa dari mereka pergi ke keluarga Clark, dan beberapa pergi ke keluarga Wilson. Ini adalah keluarga bangsawan kelas 2. Jack terkekeh melihat upaya pria itu untuk mengintimidasinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini untuk mempekerjakan pengawal. Jack mengabaikannya, saat dia berjalan pergi dan mengabaikan pria botak itu. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Beraninya kamu mengatakan aku memandang rendah orang lain, dan mengabaikanku. Pria botak itu sangat marah. Orang-orang yang datang ke sini untuk mempekerjakan pengawal, biasanya adalah orang-orang yang kaya, dan mereka juga akan memberinya beberapa manfaat tambahan, ketika mereka tahu dia adalah seorang instruktur di sini. Ini agar dia memilih pengawal yang lebih baik untuk mereka. Orang-orang kaya ini memiliki uang, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam hal-hal seperti ini. Dia tidak pernah mengantisipasi, Jack akan melawannya, meskipun mengenakan pakaian yang terlihat biasa. Dengan punggung Jack berbalik ke arahnya, pria itu mengulurkan tangannya dan membidik leher Jack. Dengan telapak tangannya yang berbentuk seperti kungfu gaya cakar harimau, dia menyerang leher Jack. Bab 580. Pria botak itu luar biasa cepat. Tentu saja, wajar jika seseorang yang berspesialisasi dalam melatih pengawal, memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dia merasa, dia harus memberi pelajaran kepada Jack, terutama setelah dia tidak menghormatinya, dengan cara yang begitu menyedihkan. Bahkan, mereka memiliki banyak penonton yang melihat Jack tidak menghormatinya. Huff. Terdengar suara kemarahan, saat dia membidik Jack dengan telapak tangannya, yang bergaya cakar harimau. Pria botak itu tidak pernah menyangka, Jack hanya menyingkir ke kiri dan, begitu saja, menghindari serangan pria itu. Pria botak itu sangat terkejut dibuatnya. Mustahil. Pria botak itu terkejut saat matanya melebar seperti piring. Dia dengan cepat mendapat kesan, dia pasti salah perhitungan. Itu praktis adalah penyergapan, dan serangan yang cukup cepat. Bagaimana dia menghindarinya tanpa berbalik? Tepat ketika dia terkejut dengan hal itu, Jack berjalan 2 langkah ke depan darinya, dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah, dia tidak melihat pria botak itu dan langkahnya tetap santai. 2 pengawal yang berdiri di sisi lain ruangan, yang dilatih secara pribadi oleh pria botak itu sendiri, juga ikut terkejut. Mata mereka hampir keluar dari rongganya, ketika mereka melihat itu terjadi. Bagaimana itu mungkin? Mereka pasti sedang berhalusinasi. Bagaimana mungkin instruktur mereka gagal menyergap seorang pria yang membelakanginya? Wajah pria botak itu menjadi gelap ketika dia mendengar seruan dari murid-muridnya. Dia maju 2 langkah untuk mengejar Jack. Kali ini, dia membentuk kedua tangannya seperti cakar, dan membidik ke arah leher Jack. Namun, Jack menyingkir ke kanan ketika dia mengayunkan telapak tangan kirinya, dan Jack akan minggir ke kiri ketika pria botak itu mengayunkan tangan kanannya. Terkejut, dia memutuskan untuk mengayunkan kedua tangannya ke arah leher Jack. Tepat ketika dia siap untuk bergegas ke depan, Jack tiba-tiba menjatuhkan diri ke belakang. Tidak hanya pria botak itu meleset, tetapi Jack melakukan serangan kejutan yang lebih baik dengan membenturkan kepalanya ke perut pria botak itu. Salah satu kaki Jack ditancapkan di tanah, meski ditekuk sampai tingkat tertentu, sementara yang lain diangkat dan direntangkan lurus. Jack secara spektakuler menjaga keseimbangannya, dan seolah-olah dia sama seimbangnya dengan tanah. Gerakan bagus yang dia lakukan ini tampak sangat sempurna, meskipun tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Bung! Ada suara tumpul yang mengikuti, setelah Jack membenturkan kepalanya ke arah perut pria botak itu. Kekuatan serangan Jack membuat pria itu terhuyung mundur beberapa langkah, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa melawanku. Pria botak itu terlihat terkejut, tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, perkelahian di antara mereka menarik lebih banyak penonton, bahkan dari mereka yang mengantri untuk wawancara. Maklum, ini membuat pria botak itu merasa sangat malu. Bagaimana bisa dia, seorang instruktur, dikalahkan oleh pemuda biasa seperti Jack?
Saat dia mengeluarkan raungan marah, dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan besar, seperti palu godam dan melompat ke udara. Dia melompat beberapa meter dan jatuh ke arah Jack, kemarahan menguasai dirinya. Kurasa kau belum kapok, ya? Jack jengkel dengan serangan tak henti-hentinya dari pria botak ini. Jika dia adalah tipe orang yang tidak masuk akal saat dia diserang, pria botak ini akan mati hanya dalam beberapa detik. Seandainya Jack menjadi asisten komandan yang setara, pria itu pasti sudah mati. Jack sangat menyadari, mereka yang menjalankan perusahaan keamanan pribadi, didukung oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan besar. Dia sangat sadar, jika pria botak ini terbunuh, itu akan menjadi masalah besar. Jack mengepalkan tinjunya dengan erat, dan energi yang dia gunakan kali ini hampir 2 kali lipat dari energi yang dia gunakan sebelumnya.